Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam program Obesitasnya Kang Aye, obrolan berisi informasi Tangerang dan sekitarnya. Hari ini edisi yang sangat spesial karena kebetulan juga sebentar lagi memasuki HUT PGRI dan merupakan juga Hari Guru Nasional tanggal 25 November mendatang. Dan kita akan membicarakan tentang pendidikan khususnya di wilayah Kota Tangerang bersama PLT Kepala Dinas Pendidikan yang mungkin sesaat lagi juga akan definitif menjadi Kepala Dinas. Begitu Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja ini Pak Haji. Bagaimana sih Pak Haji, ini kan kondisi pandemi ini terakhir kemarin kita sudah mulai ditetapkan untuk PSBB diperpanjang kembali nih Pak Haji. Kemarin saya sempat kita dari merah ke orange dan kuning. Nah sekarang kita balik lagi menjadi zona orange nih Pak Haji. Ketentuannya seperti apa sih Pak Haji? Ini kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan orang tua nih. Kapan sih tatap muka nih anak-anak saya? Gitu. Ini ada wacana untuk pendidikan tatap muka atau nunggu hijau dulu tuh seperti apa sekarang Pak Haji? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya pada kesempatan ini. Kita tidak sadar sudah hampir 8 bulan ya pembelajaran jarak jauh, dan dimulai dari April ya, Maret April sampai sekarang di posisi bulan November anak-anak kita ini pembelajaran jarak jauh dan luar biasa. Memang kalau kita lihat bahwa pembelajaran jarak jauh ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Dan memang sekarang banyak juga yang menyampaikan pada saya, anak-anak juga udah jenuh, terus juga orang tua jenuh, dan bahkan guru-gurunya luar biasa. Tapi memang dari segi positifnya banyak guru-guru kita yang banyak inovasinya sekarang. Ternyata guru-guru yang tadinya gagap teknologi sekarang sudah bisa membuat yang namanya video pembelajaran, terus lagi kuis untuk pembelajaran kurikulum 2013. Artinya inovasi-inovasi luar biasa. Bahkan kemarin di bulan Agustus guru-guru kita mendapatkan penghargaan, yaitu dari Rekor Muri kemarin sudah menghasilkan kurang lebih 1000 video pembelajaran, dan juga kemarin sudah launching terkait dengan kuis pembelajaran untuk kurikulum 2013 yang kurang lebih 1000 juga. Artinya dengan kondisi begini, dengan kondisi seperti sekarang ini, guru-guru banyak inovasi lah, dan itu dari segi kelebihannya. Dan kalau kemarin Pak Nadiem, kebetulan saya juga mengikuti rapat, bahkan ada juga Zoom maupun ada dengan webinar dan Zoom meeting juga, termasuk juga dengan YouTube-nya. Jadi informasi yang terkini kemarin Pak Nadiem Makarim dengan Menteri Mendagri, Menteri Dalam Negeri, termasuk juga Menteri Kesehatan. Jadi bahwa pemerintah pusat menyampaikan, Pak Nadiem ini, bahwa mulai Januari itu diperbolehkan untuk tatap muka. Januari 2021. Artinya bukan diwajibkan, dibolehkan. Cuma ada beberapa syarat, diantaranya yang pertama yaitu kewenangannya dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah bisa membuka tatap muka tersebut. Yang kedua adalah kepala sekolah, dan yang ketiga adalah komite. Jadi 3 komponen itu yang menyatakan bahwa bisa dilaksanakan tatap muka atau tidak. Dan saya sekarang ini sedang pemetaan terkait dengan sekolah-sekolah yang kira-kira nanti sudah siap dalam segi sarana prasarana dan sebagainya. Dan jelas nanti saya akan koordinasi dengan Pak Wali Kota seperti untuk terkait dengan daerah-daerah yang dibolehkan dan mana yang juga dilarang, karena memang bagaimanapun nanti pemetaannya itu adalah di pemerintah daerah yang boleh dan yang tidaknya, termasuk juga nanti dinas kesehatan terlibat, dinas pendidikan, termasuk juga mungkin yang lain-lainnya, mungkin ada beberapa OPD akan terlibat. Oleh karena itu juga mungkin dalam waktu dekat saya akan koordinasi dengan Pak Wali Kota terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Terus kalau orang tua memiliki hak nggak Pak Haji? Misalkan saya masih khawatir nih, boleh nggak misalkan udahlah anak saya mah nggak usah, tetap aja di online misalkan, boleh nggak itu Pak Haji? Ya, kemarin sesuai dengan arahan dari Pak Menteri Kesehatan juga, termasuk di dalamnya Permendagri. Jadi orang tua boleh juga menyatakan saya belum siap untuk anak saya masuk untuk tatap muka. Jadi orang tua boleh memilih ya, dan boleh memilih tidak juga. Oh gitu ya. Iya. Jadi fleksibel. Jadi tapi saya yakin si orang tua sekarang dengan kondisi sekarang, orang tua juga terasa jenuh membimbing anaknya di rumah, terus juga guru dan anak-anak itu sendiri. Anak-anak ingin bertemu dengan temannya sebagainya. Saya yakin hampir orang tua menginginkan untuk tatap muka. Baik Pak Haji, tadi selain ada inovasi menciptakan pembelajaran
video pembelajaran yang akhirnya mencetak rekor muri. Ada lagi nggak Pak Haji apa yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan terkait dengan di tengah pandemi ini kayak gitu? Ya, jadi dengan situasi dan kondisi ini, jadi banyaklah hal-hal yang mungkin menjadi bagian dari pendidikan ini. Dan sekarang guru-guru lebih antusias untuk meningkatkan kualitasnya. Tadi sudah saya sampaikan, membuat video pembelajaran, membuat kuis, juga kepeduliannya juga luar biasa. Jadi ketika kita berharap ada sumbangan, donasi segala macam untuk anak yatim, ada guru yang terpapar, itu cepat sekali. Dan itu diantaranya. Termasuk ketahanan pangan, Pak ya? Ketahanan pangan juga kemarin beberapa waktu lalu instruksi dari Pak Wali Kota bahwa sekolah harus sudah melaksanakan ketahanan pangan, dan semuanya alhamdulillah. Ada yang nanam cabai, kangkung dan sebagainya. Jadi sekolah-sekolah ini sekarang kita datang ke sekolah, itu hampir sekolah itu ketahanan pangannya udah kuat sekarang. Dan insya Allah sekolah itu sudah menghasilkan ini juga menghasilkan panen juga ini. Panen ya, sudah panen semua. Sudah panen cabai, kangkung sudah saya lihat juga. Ada juga yang memelihara lele juga, saya lihat itu di lapangan. Aktivitas guru-guru nih Pak Haji, selain misalkan ngajar dari melalui pembelajaran online ya itu, apa ada aktivitas di sekolah Pak Haji, gantian misalkan absen segala macam yang sekarang ini sedang berjalan kan? Karena tadi sekolah kalau ditinggalin rasanya gimana gitu kan, ada aja guru yang pengen di sekolah gitu, ikut bebenahin sekolah rapi-rapi, termasuk ketahanan pangan tadi ya. Tapi sifatnya wajib atau apa tuh Pak Haji kalau? Ya, jadi untuk sekarang ini guru-guru itu kan pembelajaran jarak jauh, ada juga yang di sekolah, ada yang di rumah. Nah, ketika sekolah juga, ketika misalnya katakan di sekolah suruh hadir, tapi di jadwal. Jadi untuk menanam pohon-pohon, tanaman tadi, ketahanan pangan, ada juga yang mungkin sambil mengerjakan penilaian dan sebagainya. Jadi ada yang di sekolah, ada juga yang di rumah. Tapi karena protokol kesehatan betul-betul kita perketat ya, jangan sampai semua guru hadir semua kemarin itu. Artinya diatur jadwal. Misalnya katakan hari ini ada 10 orang, besok ada 5 orang dan sebagainya. Jadi jadwal. Baik Pak Haji, ini kan di Kota Tangerang ini khususnya bahwa pendidikan ini masuk di program prioritas Pak Haji, selain dari kesehatan dan infrastruktur ini. Nah, nanti ke depan akan berlaku normal kembali Pak Haji, apa misalkan terkait dengan program-program yang ada di Dinas Pendidikan dilanjutkan, apa menyesuaikan dengan refocusing anggaran dan segala macam? Ya, terkait dengan ke depan program-program yang akan ada di Dinas Pendidikan, ya kita mengikuti alurnya lah, rasionalisasi dan sebagainya. Jadi ketika kegiatan di Januari belum bisa maksimal, ya memang seperti itu adanya. Jadi yang jelas bahwa anggaran-anggaran yang ada itu tetap menyesuaikan dari pemerintah daerah. Kalau misalnya program kita dari kemarin, misalnya di tahun 2019, 2020 kita ada program, di tahun 2021 belum tentu ada. Jadi kita tinggal ngikutin. Tapi meningkat Pak ya anggaran dari 2020 ke 2021 nanti. Ya, dari 2020 2021 ini kemarin kan di 2020 terjadi rasionalisasi. Jadi guru THR di posisi bulan April Mei itu kan ada pengurangan. Ya, tadinya misalnya 3.300.000 jadi 2,6. Terus di insentif juga guru-guru yang PNS waktu itu hilang. Tapi sekarang di anggaran perubahan itu kembali lagi. Normal lagi. Di tahun 2021 insya Allah normal lagi lah. Nah, ini khusus Pak Haji terakhir terkait dengan rencana kegiatan ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional. Pak Haji nih selaku Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Ketua PGRI, mau ngapain sih Pak Haji nanti? Ya. Jadi untuk acara resepsi ulang tahun PGRI ini ada beberapa kegiatan, yaitu dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2020 dan hari ulang tahun PGRI yang ke-75. Yang pertama tanggal 24 besok hari Selasa itu dilaksanakan seminar nasional ya. Itu kaitan dengan nanti adalah bisa juga narasumbernya ya, yang saya maksud narasumbernya itu dari PB PGRI, termasuk juga dari Ibu Dr. Betty, termasuk juga Pak Wali Kota. Bentuknya webinar. Dan itu juga dengan YouTube ya. Jadi Zoom meeting dengan YouTube. Terus yang keduanya tanggal 25 hari puncaknya, hari ulang tahun PGRI kan tanggal 25. Tanggal 25 itu istighosah bersama Wali Kota dan para guru, semuanya ikut. Jadi ada lebih dari 17.000 guru akan mengikuti kegiatan ini. Dimana? Semua guru di Zoom meeting juga, Zoom meeting dan melalui YouTube juga. Dan termasuk juga secara simbolis memberikan santunan anak yatim dan bantuan guru-guru yang terdampak lah, sembako dan sebagainya. Itu mah langsung kali Pak. Itu simbolis. Simbolis. Tapi diberikannya melalui kecamatan masing-masing.
Karena Berapa tetap kita jumlahnya? jaga protokol kesehatan. Berapa jumlah nanti akan dibagi? Kurang lebih yang kita siapkan itu hampir 600 anak yatim dan 600 guru lah. Luar biasa. Iya. Terus yang ketiganya pada hari tanggal 26 hari Kamisnya itulah tetap diadakan seminar juga, yaitu kaitan dengan orang tua hebat. Itu kita manggil psikolog, ya Bu Eli Warisman ya kalau nggak salah. Dan itu semua orang tua yang ada dari jenjang TK sampai dengan SMP yang mengikuti kegiatan seminar tersebut. Bukan hanya komite Pak ya? Semua guru, semua orang tua. Semua orang tua menghadiri dalam webinar tadi, yaitu kaitan dengan Zoom meeting maupun YouTube-nya. Baik, terima kasih Pak Haji. Dan mungkin yang terakhir Pak Haji, ada pesan yang disampaikan Pak Haji selaku Ketua PGRI untuk menyampaikan HUT Guru Nasional dan PGRI. Ya, saya Ketua PGRI Kota Tangerang Pak Haji Jamaluddin dan sekaligus juga menjadi PLT Kepala Dinas Pendidikan. Jadi saya mengucapkan selamat kepada guru-guru, yaitu dalam rangka Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI. Dan saya berharap dengan kondisi seperti sekarang ini COVID-19, guru-guru tetap sabar, tawakal, dan bagaimana juga meningkatkan kualitas dan inovasinya. Mudah-mudahan pendidikan di Kota Tangerang ke depan semakin maju sekalipun suasana seperti ini. Dan juga anak-anak murid juga harus bersabar, mudah-mudahan termasuk orang tua juga di bulan Januari sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mudah-mudahan kembali kepada new normal besok di bulan Januari. Tapi yang jelas bahwa itu bukan berarti normal lagi, tapi adalah new normal. Mungkin adalah pembelajarannya juga beda dengan pembelajaran seperti biasanya. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.